Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah penjelasan tentang waktu pelaksanaan dari sholat witir. Nah, perihal waktu daripada sholat witir, menurut kesepakatan para ulama itu adalah dilakukan setelah sholat isya sampai terbit fajar, berdasarkan beberapa riwayat dari Nabi. Salah satunya adalah yang paling sahih adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Nadrah Al-Aufi. Sesungguhnya Abu Said memberitahu bahwa beberapa sahabat itu pernah bertanya kepada Nabi tentang sholat witir. Kemudian beliau bersabda, sholat witir itu sebelum subuh. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang sholat witir yang dilakukan setelah terbit fajar. Sebagian ulama melarangnya, dan sebagian dari mereka memperbolehkannya, asalkan orang yang bersangkutan itu belum melakukan sholat fardu subuh. Yang berpendapat pertama adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan, yaitu kedua murid dari Imam Abu Hanifah dan juga Sufyan As-Sauri. Sementara yang berpendapat kedua adalah Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan juga Imam Ahmad. Nah, perbedaan pendapat tersebut karena ada kesenjangan antara apa yang dilakukan oleh para sahabat dengan beberapa hadis. Secara lahiriah, hadis-hadis yang menerangkan tentang hal itu tidak memperbolehkan sholat witir sesudah sholat subuh. Contohnya seperti hadis dari Abu Nadrah yang telah dijelaskan sebelumnya, hadis Abu Huzaifah Al-Adawi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Berikut merupakan nas tentang hal itu. Di dalam hadisnya disebutkan, wa ja'alaha lakum ma baina salatil isya'i ila ayyatlu al-fajri. Dan beliau menentukan salat witir untuk kalian waktu antara salat isya sampai terbit fajar. Nah, para ulama ahli usul sepakat bahwa di belakang makna kalimat sesudah kalimat ila atau artinya sampai adalah kebalikan makna kalimat yang sebelumnya. Kendati pun termasuk dalil khitab, tetapi hadis tadi termasuk jenis hadis yang sudah disepakati. Contohnya seperti kalimat sempurnakanlah puasa sampai malam, dan juga sebuah kalimat sampai sepasang siku. Nah, semua ulama sepakat bahwa makna kalimat yang sesudah kalimat sampai adalah kebalikan makna kalimat yang sebelumnya. Adapun amalan para sahabat yang bertentangan dengan hadis tersebut adalah yang riwayat tentang Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubadah bin As-Samit, Huzaifah, Abu Darda, dan Aisyah, bahwa mereka itu biasa melakukan sholat witir sesudah fajar dan sebelum sholat subuh. Tidak ada riwayat dari selain mereka yang bertentangan dengan hal itu. Kemudian ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa witir seperti itu adalah berdasarkan ijma'. Tetapi hal itu tidak ada artinya sama sekali jika dikaitkan pada pendapat orang yang berpendapat sebaliknya. Menurut Ibnu Rushd, para sahabat yang melakukan sholat witir setelah sholat fajar tetapi belum melakukan sholat subuh, itu adalah witir qadha, bukan witir ada. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh para sahabat tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang ada tentang witir. Namun, masalahnya beralih kepada apakah ibadah yang waktunya telah ditentukan itu boleh diqadha di lain waktu ataukah tidak. Nah, menurut pendapat yang dikutip dari Ibnu Mas'ud, waktu sholat witir itu setelah sholat isya sampai sholat subuh. Artinya, boleh melakukan witir setelah tiba waktu sholat subuh selama orang yang bersangkutan itu belum melaksanakan sholat subuh. Perlu diingat bahwa pendapat tersebut bukan berasal dari ucapan Ibnu Mas'ud, tetapi berasal dari keterangan orang yang pernah menyaksikan Ibnu Mas'ud melakukan sholat witir seperti itu tanpa mengetahui dengan pasti apakah yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud itu witir qadha atau witir ada. Kemudian Ibnu Al-Munzir mengemukakan ada 5 pendapat ulama tentang waktu witir. Pendapat pertama dan kedua yang cukup populer, itu sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang pendapat ketiga, yaitu seseorang boleh sholat witir sekalipun dia belum melakukan sholat subuh.
Ini adalah pendapat dari Taus. Kemudian pendapat keempat itu boleh melakukan sholat witir sekalipun matahari itu sudah terbit. Dan ini adalah pendapat dari Abu Thawr dan Al-Auza'i. Dan pendapat yang kelima adalah boleh mengqadha witir pada malam berikutnya. Ini adalah pendapat dari Sa'id bin Jubair. Nah, perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini itu disebabkan mereka juga berbeda pendapat soal penentuan status witir. Apakah dekat dengan hukum fardu ataukah tidak? Ulama-ulama yang menganggap witir dekat dengan hukum fardu itu mengatakan bahwa witir itu boleh diqadha di luar waktu yang telah ditentukan. Kemudian ulama-ulama yang menganggap witir jauh dengan hukum fardu mengatakan bahwa witir itu boleh diqadha di dekat waktu yang telah ditentukan, asalkan tidak terlalu jauh waktunya. Sementara ulama-ulama yang menganggap witir itu sunnah dan tidak ada bedanya dengan sholat sunnah yang lain, maka mereka tidak memperbolehkan mengqadhanya, sebab qadha itu hanya berlaku untuk sholat fardu. Itulah sebabnya para ulama berbeda pendapat tentang qadha sholat id bagi orang yang tertinggal. Kalau sholat fardu boleh diqadha, maka seharusnya sholat sunnah juga boleh diqadha tanpa membeda-bedakannya. Wallahu a'lam bishawab.